Dan sebelum kita baca kitab tersebut, ada muqaddimah tentang akidah. Akidah 50. Kita sampai masuk bab yang kelima saat ini. Akidah 50. Akidah 50 adalah 50 hal yang wajib diketahui dan diyakini oleh seorang yang beriman kepada Allah. Akidah 50, nanti ada 50 hal yang harus kita ketahui dan kita yakini. Tentunya yang kita yakini tidak hanya sebatas itu, akan tapi ini sudah begitulah cara para ulama ingin menghadirkan untuk umat sepotong-sepotong dulu, dimantapkan baru bab berikutnya atau sesuatu yang lainnya. Jika langsung diberikan semuanya begitu, akan susah. Dan begitulah pendidikan dari Al-Quran. Al-Quran juga diturunkan bitadarruj. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan sedikit demi sedikit hingga tuntas 30 juz. Maka di dalam memahamkan akidah para ulama didahulukan yang terpenting dulu biarpun semuanya penting. Di antaranya akidah 50. Dan itu sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Sehingga akidah 50 ini sudah menjadi seperti judul yang sudah familiar, sudah biasa mereka dengar dari masa ke masa. Biarpun sebetulnya yang harus kita yakini lebih dari itu. Maka sangat aneh jika ada orang mengkritiki, kok cuma 50 saja. Ini kan kita tidak membatasi 50 kok. Sifat Allah juga tidak hanya 20, sifat Allah banyak. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Awam, karena ini adalah dasar kitab akidah, maka kita nukil juga dari satu kitab yang dianggap kitab untuk para pemula belajar akidah. Namanya Kifayatul Awam. Kifayatul Awam satu kitab akidah yang tepat untuk orang awam, maksudnya adalah untuk pemula. Di dalam kitab tersebut, sang penulis mengatakan, "I'lam, ketahuilah annahu yajibu, sesungguhnya wajib ala kulli muslimin, setiap muslim dan muslimah tentunya, ya'rifa, untuk mengetahui khamsina akidatan, 50 akidah. Wa kullu akidatin, dan setiap akidah yajibu alaihi ya'rifa laha dalilan." Setiap akidah, ada 50 akidah, setiap satu dari akidah yang diyakini harus ada dalilnya. Ijmalian atau tafsilian, secara global atau secara rinci. Jadi nanti akan kita hadirkan dalilnya. Tidak cukup sekedar kita meyakini tapi tidak pakai dalil. Dalam berakidah seperti itu. Harus ada hujah yang dihadirkan. Demi kemantapan di dalam meyakini sebuah keyakinan. Biarpun nanti ternyata kita hadirkan tidak hanya 50, ada kelebihan, ada lebih dari itu. Khususnya sifat-sifat Nabi yang biasanya disebut 4 kita tambahkan karena ada satu sifat Nabi yang sangat dekat, sangat difahami dan semua orang tahu tapi tidak disebutkan. Dan tidak menyebutkannya para ulama karena memang sudah umum, sudah sangat diketahui sehingga tidak disebut sebagai salah satu hal yang wajib kita yakini ada pada Nabi. Sehingga biasanya kita sebut sifat Nabi ada 4. Itu kita tambahkan nanti satu sifat. Menjadi 5, berarti kan 51. Tapi judulnya tetap 50. Baik, sesungguhnya yang harus kita ketahui dan yakini tidak hanya 50 akidah tersebut. Masih banyak hal-hal lain yang harus kita yakini. Dan kita imani akan, tapi langkah pertama untuk membangun dan menjaga keimanan adalah dengan mengenal akidah 50. 50 dulu dimatangkan. Baru nanti melangkah kepada langkah selanjutnya. Nanti setelah kita memahami akidah 50, ada satu pintu atau kunci untuk membuka akidah yang lain lagi, yaitu kitab Sam'iyat. Itu akidah lanjutan. Setelah ini namanya Sam'iyat. Ini Sam'iyat. Ini memang kita tulis dengan model yang berbeda, artinya memang khusus Sam'iyat itu bagaimana cara meyakini hal yang gaib. Rambu-rambu meyakini hal yang gaib nanti. Sebab ada yang tidak boleh kita yakini, diyakini. Ada yang harus diyakini, tidak diyakini. Karena salah rambu-rambunya. Ini. Tentunya itu lebih gede daripada yang ini. Nanti kita hadirkan setelah pembahasan, selesai membahas kitab ini. Kemudian sifat-sifat Allah dan Rasulnya. 50 akidah yang wajib diimani tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil.
Yang ketiga sifat jaiz. Ini cara menghafal ulama dulu tuh perlu dipakai. Karena memang mempermudah. Jadi kita harus tahu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Nanti kalau diterapkan ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Yang dimaksud sifat wajib bagi Allah adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Sesuatu yang wajib kita yakini, ya, bukan Allah wajib melakukan seperti pemahaman. Ini ada satu orang. Kalau Anda ketemu dan masih ingat juga namanya, orangnya, mengkritiki akidah Asy'ari. Mengkritiki akidah ini. Kita itu membahas wajib bagi Allah. Itu artinya apa? Wajib bagi Allah itu wajib kita yakini bahwa itu ada pada Allah. Bukan kita mewajibkan kepada Allah. Ini ada satu ustadz, kasihan banget dia. Dengan gayanya seolah-olah dia punya ilmu segalanya, meremehkan. Apa itu kaum Asy'ariyah? Ngatur Allah, wajib Allah begini, wajib Allah begitu. Mana? Kita tidak mewajibkan kepada Allah. Kita tidak mewajibkan Allah harus begini, harus begitu. Ini salah paham dan itu di video kan, Masya Allah. Permasalahannya juga kita diam saja. Kenapa? Mungkin kita juga nggak memahami. Dan beliau ada hal-hal semacam itu. Seolah mengkritiki apaan wajib ngatur Allah. Kemudian yang kedua membatasi ngatur Allah. Masa Allah wajib gini, wajib begitu? Justru kebalikannya dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaah asy'ariyah tidak ada yang mewajibkan kepada Allah. Tidak boleh, tidak Allah wajib membalas, wajib memberi, nggak ada. Allah yang Maha Kuasa berbuat sesuai dengan kemauan Allah, nggak ada yang ngatur Allah. Tapi namanya orang yang salah paham sudah begitu, Masya Allah. Akidah yang anti Asy'ari itu. Para thalabul ilmi bisa mencari hal ini. Kalau tidak biasa, kalau belum dalam ilmunya ya tidak sah. Cukup sekarang kita belajar berkeyakinan saat ini. Kalau ada pengen tahu, ada orang yang mengkritiki tapi lucu. Cuman lucunya kritik itu tidak akan dipahami oleh sebagian dari kita. Karena sebagian dari kita juga nggak ngerti tentang akidah kita. Jadi dipikir kritiknya benar. Padahal kritiknya lucu. Wong kita mengatakan wajib bagi Allah, artinya wajib kita yakini sifat itu ada pada Allah. Kalau kita tidak meyakini, langsung kita kafir. Meyakini bahwasanya Allah itu ada, meyakini Allah Maha Kuasa. Dia memahami apa? Ini kaum Asy'ariyah mewajibkan kepada Allah begini. Kok ngatur Allah? Pakai bahasanya ngatur Allah. Ini kan jauh sekali pemahaman begini. Cuman kita lihat di bawahnya tuh nggak ada komentar, nggak apa-apa. Kenapa? Ya sudah, yang dengar pun juga sama-sama tidak tahu. Makanya kita harus tahu. Yang dimaksud sifat wajib bagi Allah itu artinya apa? Sifat-sifat yang wajib kita yakini itu ada pada Allah. Kalau kita tidak meyakini, kafir kita. Sifat wajib bagi Nabi adalah sifat-sifat yang wajib kita yakini itu ada pada Nabi. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang mustahil ada pada Allah. Harus kita yakini itu tidak boleh ada pada Allah. Sifat mustahil bagi Nabi adalah sifat-sifat yang kita yakini bahwa itu tidak boleh ada pada Nabi. Seperti itu. Harus pahami. Adapun sifat jaiz adalah boleh Allah lakukan, boleh tidak. Boleh Nabi lakukan, boleh tidak. Makanya ada 3. Supaya kamu bilang sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, jaiz bagi Nabi. Cuma di sini yang digambarkan dalam catatan pertama adalah sifat wajib. Dalam bahasa ilmu logika atau ilmu mantik, wajib adalah sesuatu yang harus ada. Dan akal tidak dapat menerima ketiadaannya. Wajib. Harus ada. Akal nggak nerima keadaannya. Akal tidak bisa menerima kalau dikatakan itu tidak ada. So, otomatis. Nanti akan kita bahas. Akal kita nggak bisa kalau dikatakan itu tidak ada. Pasti nggak bisa. Nggak usahlah bicara tentang urusan ketuhanan, ntar dulu. Anda melihat ini dengan mata kepala Anda. Ini sebagai contoh. Apakah kalau Anda bisa nerima waktu saya ngomong bahwasanya ini pulpen saya, pulpen ajaib, dia terjadi dengan dirinya sendiri, nggak ada yang membuat. Makanya saya pakai karena ini adalah pulpen ajaib. Siapa yang percaya? Ayo, orang gila yang percaya. Orang berakal nggak percaya, yang ada pabriknya ini. Biarpun kita nggak ngelihat pabriknya, kita percaya. Ini loh wajib. Akal kita nggak bisa mengatakan tidak. Yang membuat ada atau tidak? Yang membuat pulpen ini ada nggak?
Dari mana ibu mengatakan ada? Ibu ngelihat yang buat. Lihat yang buat. Enggak ngelihat, tapi kenapa yakin? Lah itulah. Urusan dengan Tuhan juga begitu nanti. Kalau dikatakan wajib kita yakini, akal kita nggak bisa kalau dikatakan tidak ada. Biarpun pakai dalil 1000 orang, betul ini pulpen Buya Yahya, ini pulpen ajaib. Ada mereknya ini buatnya. Ini pulpen terjadi. Apalagi lebih gede ini rumah ini. Tahu enggak aula Buya Yahya itu aula ajaib, istimewa. Itu terjadi dengan dirinya sendiri tanpa pakai tukang. Alah. Sudah langsung coba dinaikkan ke media, bubar pondok nifir. Hoak, cerita masuk. Karena akal nggak bisa nerima. Biarpun kita tidak melihat, tapi kita yakin ada yang membuat. Itu nanti begitu bicara akidah itu seperti itu. Maka yang dimaksud wajib kita yakini itu sifat dimiliki oleh Allah. Ya begitu. Dengan dalil akal kita wajib. Kalau sudah wajib nggak boleh tidak. Akal tidak bisa nerima ketiadaannya. Maka yang dimaksud wajib di sini adalah wajib adanya menurut akal, dan akal tersebut tidak dapat membenarkan jika sifat-sifat tersebut ditiadakan dari Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Setelah kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar, kemudian Allah berkehendak ingin menyampaikan pesan-pesannya kepada umat. Pesan kepada umat. Kemudian pesan itu dititipkan melalui seorang manusia. Manusia. Dan Allah Maha Kuasa dengan segala-galanya. Kalaupun Allah menyampaikan langsung kepada manusia bisa. Tapi Allah melalui perantara dengan sengaja, yaitu seorang utusan. Coba, kalau utusan ini pembohong, apa yang nyampe ke umat? Makanya nggak boleh sang utusan harus orang yang jujur. Nah ini nggak bisa akal kita nerima. Allah yang Maha Kuasa. Anggap saja sebuah perusahaan raksasa. Dia ingin memasarkan produknya yang luar biasa dan perhitungan keuntungannya sudah jelas. Dia akan memasarkan produknya, lalu nyuruh orang-orang yang akan memasarkan. Yang memasarkan. Yang dipilih siapa coba? Pasti orang yang cerdas dan jujur, nggak boleh berbohong. Kalau dia memasarkan berbohong ke syuting, ini adalah mesin, saya punya pabrik mobil. Kemudian saya nyuruh soal marketing yang hebat. Tatonya dia nyebarkan tentang mobil. Mobil saya adalah biasa dengan solar, dengan bensin dan sebagainya. Tak taunya ini yang menyebarkan produk ini dia mempromosikan dengan berlebihan. Ini mobil istimewa. Pengennya mengangkat tinggi-tinggi. Jangan khawatir, ini mobil istimewa. Kalau mobil biasanya pakai solar dan bensin, ini kita pakai air pun boleh. Langsung tak pecat. Ngerusak perusahaan saya ini. Berbohong dia. Biarpun tujuannya untuk kebaikan, enggak, untuk pengen pas market, berbohong, enggak bisa, harus jujur. Bahkan waktu jelentrehkan tentang cara penggunaannya harus benar. Salah menceritakan tentang produk ini bermasalah dia. Makanya dia harus cerdas, bisa menghafal tentang komponen penjelasan tentang produk yang akan dipasarkan, semuanya harus tahu dia. Kalau nggak benar nggak boleh dia jadi sales, dia jadi yang memasarkan produk ini nggak bisa. Maka harus. Nah, kurang lebih seperti itu dengan manusia. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa kok ngutus utusan pendusta, bebel? Ya nggak mungkin. Makanya dikatakan mustahil utusan Allah adalah bebel, mustahil utusan Allah berdusta. Kan gitu nanti. Sederhana cara berpikirnya. Maka Allah mengutus baginda Nabi. Bagaimana? Shadiq. Kita punya sifat yang jujur, amanah. Kalau nggak amanah disimpan nanti. Sebagian disembunyikan ini. Harus amanah. Kurang lebih begitu sederhananya dalam memahami akidah. Makanya akal kita tuh nggak bisa nerima kalau itu tidak ada pada seorang utusan. Sifat mustahil kebalikannya. Dalam bahasa ilmu logika ya mantek, mustahil adalah sesuatu yang keberadaannya tidak dapat diterima oleh akal. Misalnya sifat lemah. Allah mempunyai sifat lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa. Oke, menciptakan semesta. Dan seterusnya nanti akan disebutkan mustahil akan nerimanya.
Kebalikan dari sifat wajib. Maka sifat mustahil adalah hal-hal yang tidak mungkin ada pada Allah dan Rasulnya. Dan akal tidak bisa menerima jika dikatakan Allah dan Rasulnya mempunyai sifat tersebut. Sifat pendustanya seorang Rasul. Tidak bisa. Tidak bisa nerima kita. Oh, tadi urusan produk saja kita tidak bisa nerima. Anda tidak bisa nerima kalau wakil Anda yang memasarkan produk ternyata pendusta. Wah, rusak nanti. Dunia pemasaran juga begitu. Kadang-kadang hati-hati kalau kita punya orang memasarkan, dia hanya mementingkan jualan saja, enggak mementingkan tentang kesinambungan. Iya, ngomongnya berlebihan. Bisa saja sebuah sekolahan ya, tim ini tidak punya kepentingan untuk mendidik. Yang penting saya masarkan. Setiap dapat siswa satu, saya dapat duit. Wah, ceritanya kemana-mana berlebihan. Oh, ada begini, sekolahnya akan memberikan begini. Masuk siswa, dianya pergi, yang kelenger pengurusnya, dituntut sana sini. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Dia ini nggak bener. Katanya ada fasilitas ini tuh, kolam renang double. Ininya ini. Nah, ini marketnya. Dia yang jualan, dia hanya cari keuntungan. Setelah dapat siswa, dapat duit. Tak tahu apa. Padahal dari pihak sekolah waktu menghadirkan sekolah tidak seperti yang diceritakan dia. Cuman dia karena seorang yang hanya cari keuntungan memasarkan dengan berdusta. Nah, dustanya itu yang masalah. Kalau seorang utusan dusta bagaimana? Mustahil dong, Allah Maha tahu. Kalau kita tidak tahu maka kita pilih orang, ternyata dia berdusta. Karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu dia berdusta, mustahil kita pilih untuk jadi orang yang akan memasarkan produk kita. Mustahil. Mau dia pembohong, membahayakan. Golongan seperti itu. Kemudian sifat jaiz. Jaiz itu dalam bahasa ilmu logika adalah sesuatu yang menurut akal boleh ada dan boleh tidak ada. Boleh Nabi melakukan, boleh tidak melakukannya. Hal-hal yang seperti manusia lain melakukannya. Nabi jalan-jalan, Nabi berkasa, Nabi makan, Nabi ini adalah wajib. Sifat wajib bagi Allah juga. Allah boleh menjadikan Anda soleh, Anda alim, boleh. Menjadikan si fulan tidak baik juga boleh, bebas bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah untuk menjadikan Anda seperti Anda ini. Jadi waktu Allah menjadikan kita seperti kita ya, suka-suka Allah, artinya sudah sesuai dengan kemauan Allah, nggak ada yang memaksa Allah. Dan seterusnya. Baik, ini adalah tentang sifat. Ingat, jadi sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Dan itu dibagi dua-dua semua. Wajib bagi Allah, wajib bagi Nabi, mustahil bagi Allah, mustahil bagi Nabi, jaiz bagi Allah, jaiz bagi Nabi. Adapun sifat jaiz adalah hal-hal yang menurut akal boleh dan boleh ada dan boleh tidak ada. Mungkin dilakukan dan mungkin tidak dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. 50 akidah tersebut mungkin rinciannya begini. Sifat wajib bagi Allah 20. Biarpun sifat wajib bagi Allah tidak hanya 20, jangan salah. Memang kalau orang tidak pernah mempelajari terus sok tahu itu repot. Orang di luar Asy'ariyah mengatakan, kok sifat Allah dibatasi 20? Kenapa dibatasi? Bukan, kita hanya menentukan sebagian sifat-sifat Allah 20. Terus kenapa kok dipilih 20 ini? Ulama kita bukan orang yang tidak mengerti. Dipilih 20 ini memang ini terpenting. Dari semua sifat-sifat yang harus kita pahami nanti, tidak akan paham betul kecuali sifat 20. Contoh kita memahami sifat Allah yang maha kasih, sifat Allah yang maha, yang lain-lainnya itu lihat. Kalau kita belum yakin betul tentang Allah ada, terus siapa yang akan disifati? Kan wujud dulu dong, kan begitu. Setelah Allah wujud, ada. Setelah Allah ada, Allah bagaimana sifat-sifatnya? Maha kuasa, maha ini, main. Maka didahulukan sifat 20 karena penting sekali sifat 20 ini untuk difahami sebagai mukaddimah memahami sifat-sifat yang lainnya. Belum lagi di bawah sifat 20 itu memang terjadi perdebatan. Ada yang menafikan, ada yang salah tafsirkan. Berbeda dengan sifat kasih sayang Allah, semuanya sepakat. Nggak pakai debat. Allah maha kasih, selesai. Allah maha kuat dengan siksanya, selesai. Nggak perlu diperdebatkan. Maha kuasa menyiksa. Tapi kalau sifat kudrah, nanti bagaimana tentang kudrah Allah? Kemudian tentang kalamullah, debat panjang sampai terjadi pertikaian panjang antara kaum Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah. Makanya karena 20 ini ada perdebatan di dalamnya, dan ini hal yang sangat penting, didahulukan oleh para ulama. Mereka cerdas, tidak usah soal lebih tahu dah orang akhir zaman ini.
Mereka sudah memilih sifat-sifat itu. Ada pun nanti kalau pelajari sifat-sifat Allah yang sekaligus nama-nama Allah, di dalam Asmaul Husna itu memang nama Allah, di balik nama ada sifat yang harus kita yakini. Bahkan bukan hanya 99, lebih dari itu kalau kita cari di Al-Quran sifat Allah. Bahkan ada kunci besar sifat Allah adalah segala kemuliaan, keagungan yang sesuai dengan kemahabesaran Allah dan kemahasucian Allah adalah sifat Allah, nggak pakai batas. Itu nanti begitu pada akhirnya. 50 akidah tersebut adalah sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah adalah 1. Fi'il kulli mumkinin atau tarku 1, nanti kita jelaskan. Sifat wajib bagi Rasul adalah 4, biarpun nanti kita tambah. Memang orang ulama di saat tidak memasukkan tambahan kami itu bukan berarti mereka lupa dan lalai. Karena sebelum mengenal 4 sifat sudah kenal dulu dengan 1 sifat itu, makanya tidak terlalu perlu untuk disebutkan. Cuman khawatir kita akhir zaman ini lupa, maka kita masukkan kembali. Ada sifat ismah, nanti kita tambah menjadi 5. Tapi tidak kita masukkan biar tetap judulnya 50 gitu. Di dalamnya ada 50 lebih gitu. Sifat mustahil bagi Rasul adalah 4. Sifat jaiz bagi Rasul adalah 1. Jumlahnya 50 sifat. Ini para ulama sampai akidah khamsun, aqaid khamsun, sudah biasa. Di zaman dulu tuh orang ngerti akidah 50. Dan matangkan dulu itu sebelum belajar yang lainnya, matangkan dulu yang ini. Baik. Sampai di sini insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuki sifat wajib bagi Allah satu demi satu, perlahan demi perlahan kita menguatkan kembali akidah. Kita semua sudah berkeyakinan, akan tapi untuk memantapkan. Jadi Nabi Ibrahim itu waktu minta hujjah, minta bukti, bukan tidak beriman, awala tu'min bala walakin liyatma'innak, supaya tenang hati. Jadi semuanya sudah yakin Allah ada, dia Allah Maha Kuasa. Semuanya ngerti semuanya. Cuman ini adalah bab pemantapan. Tentunya kenapa kita harus memantapkan? Karena dalam perjalanan hidup kita perlu ada goyangan. Upaya-upaya untuk mengganggu keimanan itu selalu ada. Makanya kita perlu kuatkan kembali. Kalau tidak kita kuatkan, tiba-tiba kita sudah keluar dari wilayah keimanan, tidak kita sadari. Jadi bahaya sekali. Sehingga insya Allah ini adalah kita pelajari, insya Allah dalam muqaddimah kita pelajari sampai tuntas nanti. Baru kemudian ini kita masuk sifat sam'iyat. Dan tolong ini kalau bisa dimiliki buku-buku ini untuk pegangan. Ini saja insya Allah.